Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau sholat yang kita kerjain setiap hari itu ada sesuatu yang lebih dari sekedar gerakan? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah rahasia besar. Gimana ritual harian ini ternyata adalah sebuah peta tersembunyi yang bisa ngebawa kita ke kesuksesan sejati. Yuk kita mulai. Ya kan? Buat sebagian dari kita, sholat itu rasanya kayak daftar tugas aja dari Tuhan. Sesuatu yang, ya pokoknya harus dilakuin. Tapi, gimana kalau cara pandang kita selama ini salah? Gimana kalau sholat itu sebetulnya bukan beban, tapi malah sebuah hadiah? Coba kita lihat lebih dalam lagi. Nah, disinilah perspektifnya jadi beda banget. Coba deh bayangin sholat itu bukan sebagai kewajiban untuk Tuhan, tapi sebagai sebuah alat yang Tuhan kasih buat kita. Sebuah alat yang dirancang khusus, ya untuk bikin kita bahagia. Wah, ini konsep yang kuat banget kan? Oke, mari kita bedah bagian pertama. Coba pikirin, sholat itu sebagai jalur telepon pribadi. Semacam jalur VIP yang langsung nyambung ke Tuhan. Terutama pas kita lagi kena masalah. Dan ternyata Al-Quran itu ngasih kita formula 3 langkah yang praktis banget. Langkah pertama, akui masalahnya, jangan lari. Kedua, hadapi dengan sabar. Anggap aja ini kayak latihan beban buat jiwa kita. Nah, ini kuncinya. Langkah ketiga, setelah kita berusaha bawa masalah itu ke hadapannya, di dalam sholat, disitulah kita minta solusi langsung dari Sang Pencipta. Dan ini bukan sekedar harapan kosong loh. Ini tuh sebuah janji, sebuah perjanjian langsung. Dalam hadis qudsi, Tuhan sendiri bilang, ini perjanjian antara aku dan hambaku. Apapun yang diminta, pasti akan kukabulkan. Coba deh, bayangin, seberapa besar kekuatan di balik jaminan itu. Terus, apa sih imbalan pertama dari sholat yang benar? Mungkin kita langsung mikir, wah, dapat duit, jabatan, atau hal-hal duniawi lainnya. Tapi ternyata hadiah pertamanya itu jauh lebih berharga dan jujur aja cukup mengejutkan. Nah, ini dia hadiah pertamanya. Bukan tentang apa yang kita didapatkan, tapi kita menjadi siapa. Sholat yang benar itu akan mengubah karakter kita dari dalam. Jadi, sebelum mengubah dunia di sekitar kita, sholat itu mengubah dunia di dalam diri kita dulu. Butuh bukti nyata? Oke, kita lihat kisah luar biasa dari Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau ini bukan berasal dari keluarga yang terpandang loh. Malah sebaliknya, dia datang dari Ghifar, sebuah desa yang reputasinya waduh jelek banget. Sarangnya para perampok jalanan. Tapi setelah beliau kenal Islam dan mulai serius sama sholatnya, transformasi besar pun dimulai. Sholat jadi titik baliknya, jadi semacam katalisator yang mengubah bukan cuma perilakunya, tapi seluruh cara pandang hidupnya, dan bahkan seluruh desanya. Hasilnya, satu desa yang tadinya ditakuti karena kejahatannya, malah berubah jadi komunitas yang jadi sumber inspirasi. Ini bukti nyata betapa dahsyatnya kekuatan sholat. Bisa mereformasi bukan cuma satu orang, tapi satu masyarakat. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kerjanya? Kok bisa sih gerakan dan bacaan itu mengubah karakter seseorang? Jawabannya ada pada sesuatu yang bisa kita sebut perisai spiritual yang dibangun sama sholat. Jadi gini, pada dasarnya ada dua musuh di dalam diri kita. Pertama, fahsya. Ini adalah perbuatan buruk yang lahir dari nafsu. Contohnya kayak yang ada di slide. Kedua, mungkar. Ini perbuatan buruk yang bahkan hati nurani kita sendiri tahu kalau itu salah. Nah, sholat itu adalah sistem pertahanan yang dirancang khusus untuk ngelawan dua musuh internal ini. Terus, apa senjata kita? Namanya takwa. Anggap aja takwa ini kayak semacam radar internal atau kesadaran konstan kalau Tuhan itu selalu ngawasin kita. Radar inilah yang diaktifkan dan dikuatin setiap kali kita sholat. Jadi, kalau kita lihat di diagram ini, prosesnya jadi jelas banget. Sholat itu berfungsi sebagai tombol on buat takwa kita. Begitu takwa ini aktif, dia akan membentuk perisai yang secara otomatis memblokir serangan dari fahsya dan mungkar. Sesimpel itu, tapi efeknya luar biasa kuat. Oke, kita udah tahu gimana cara sholat bekerja. Sekarang, yuk kita bahas kapan caranya. Karena ternyata, nggak semua waktu sholat itu diciptakan sama. Ada momen-momen emas yang kekuatannya itu bisa berlipat ganda. Tuhan itu ngasih kita 5 pos pemeriksaan spiritual sepanjang hari. 5 sholat wajib ini bukan buat nyusahin kita loh, tapi dirancang sebagai tombol reset biar kita terus berada di jalur yang benar, dari pagi sampai malam lagi. Dan ada cara keren buat ngingetnya. Anggap aja ini nomor telepon pribadi Anda ke Tuhan. Nomornya itu 2, 4, 4, 3, 4. 2 rakaat subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, dan 4 isya. Gampang banget kan buat diingat? Nah, ini dia kelima sholat harian kita. Tapi,
Coba lihat catatan penting di bagian bawah. Dari kelima waktu ini, ada 2 yang super spesial, asar dan subuh. Kenapa? Karena di 2 waktu inilah terjadi semacam pergantian shift para malaikat dan mereka secara khusus ngelaporin siapa aja yang mereka temukan lagi beribadah. Dari semua waktu istimewa itu, ada satu yang paling penting. Satu momen yang bisa menentukan nasib seluruh hari Anda ke depan. Mari kita fokus ke rahasia waktu fajar. Bahkan Al-Quran sendiri menyoroti momen fajar ini secara khusus. Ayat ini bilang kalau bacaan di waktu fajar itu disaksikan. Disaksikan sama siapa? Sama para malaikat dan oleh Tuhan sendiri. Ini artinya setiap doa dan bacaan kita di waktu itu dapat status VIP. Dan sekarang, kita sampai ke rahasia utamanya. Tepat sebelum fajar menyingsing, ada sebuah jendela emas yang disebut sahar. Durasinya pendek, cuma sekitar 15-20 menit. Konon, di waktu inilah doa-doa itu direspons dengan sangat cepat, seolah-olah nggak ada antrian sama sekali. Jadi, coba deh pikirin sholat subuh itu bukan sebagai akhir dari ibadah malam, tapi sebagai generator yang kita nyalain untuk seharian penuh. Energi, perlindungan, dan petunjuk yang kita dapat di waktu subuh itu bakal jadi bahan bakar kesuksesan kita sampai malam tiba. Dan kalau Anda masih ragu betapa berharganya waktu ini, dengerin deh sabda Nabi Muhammad. Bukan sholat subuhnya loh ya, bahkan cuma sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh aja. Nilainya itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Coba renungkan sejenak, betapa besarnya nilai itu. Jadi saya mau tinggalin Anda dengan satu pemikiran. Kita ini kan menghabiskan banyak banget waktu buat ngerencanain hari kita. Kerjaan, rapat, jadwal, tapi gimana kalau kunci kesuksesan yang sebenarnya? Kunci untuk semua rencana itu justru terletak pada beberapa menit yang kita luangkan di waktu fajar. Mungkin ini saatnya kita memprioritaskan kembali awal hari kita.